Sediakanlah dirimu untuk sabda Allah. Inilah sampan bersama saya Pater Domi Kevi SVD. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Sampan kembali berlayar menyapa Anda sekalian. Semoga sehat, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, salah satu hal yang membuat saya terus mau mewartakan sabda Allah melalui media ini adalah karena saya berpikir saya memegang HP ini bisa dari pagi sampai pagi. Menonton YouTube, Facebook, TikTok, dan berbagai macam konten yang ada atau bisa diakses melalui HP. Maka membuat renungan yang hanya membutuhkan kurang lebih 1 jam, saya berpikir sebenarnya tidak adil juga bagi Tuhan. Tetapi saya berjuang untuk melakukan itu. Pertimbangannya adalah memberi salah satu nilai positif terhadap media ini, yakni mewartakan sabda Tuhan. Dalam berbagai macam keterbatasan, saya berjuang dan berusaha untuk tetap mewarta. Setidak-tidaknya sabda Allah bisa terdengar melalui hal sederhana yang saya perjuangkan untuk dilakukan. Saudara-saudariku terkasih, hari ini sabda Tuhan mengajak kita untuk menyediakan diri kita sebagai pewarta sabda Allah, atau setidak-tidaknya menyediakan diri kita untuk sabda Allah. Pernyataan ini mengandung 2 hal. Hal yang pertama, bahwa menyediakan diri untuk sabda Allah bisa berarti kita mendengarkan atau membaca. Hal yang kedua, menyediakan diri untuk sabda Allah bisa jadi adalah mewartakan dengan cara apapun. Setidak-tidaknya sabda Allah bisa terdengar, terlihat di dalam salah satu tindakan sederhana yang mau kita lakukan. Kedua bacaan hari ini sebenarnya adalah suatu ajakan supaya masing-masing kita sebagai orang beriman merasa bertanggung jawab terhadap sabda Allah. Terutama bahwa kita melalui diri kita, semoga sabda Allah bisa kedengaran di dunia sekitar kita. Dalam bacaan pertama dikatakan bahwa sebenarnya banyak orang ingin mendengarkan kebenaran sabda Allah. Tetapi siapa yang memperdengarkan itu? Pernyataan ini sebenarnya bermakna bahwa Tuhan membutuhkan orang-orang yang mau menyediakan dirinya untuk mewartakan sabda Allah. Saya berpikir ini suatu hal yang sebenarnya kedengaran sangat sederhana, tetapi penuh arti dan makna, karena menuntut tanggung jawab dari kita sebagai orang beriman.
bahwa kebenaran Allah harus masuk ke setiap sudut kehidupan di dunia ini. Tetapi siapakah yang mau menyediakan dirinya dan mau mewartakan sabda Allah? Apakah Anda dan saya pernah memiliki komitmen untuk mewartakan sabda Allah dalam cara yang bisa kita lakukan dan semampu kita? Dalam bacaan Injil, kita mendengar Yesus memanggil murid-muridnya. Mereka semua yang dipanggil itu adalah nelayan, penjala ikan. Ketika Yesus memanggil mereka, tidak ada dialog. Mereka langsung meninggalkan jala, meninggalkan orang tua, lalu mengikuti Yesus. Entah apa yang ada di dalam hati mereka, tetapi sikap diam, meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus, itu sudah merupakan suatu tanda bahwa mereka menyediakan diri untuk sabda Allah. Meninggalkan jala artinya meninggalkan mata pencaharian, meninggalkan urusan duniawi, meninggalkan relasi dengan orang tua, keluarga, atau orang-orang yang dekat dalam kehidupan mereka. Karena bagi mereka, sabda Allah harus diwartakan. Maka segala macam keterikatan jangan sampai menghalangi mereka untuk mewartakan sabda Allah. Saudara-saudariku terkasih, kita mungkin tidak sekolah teologi, sekolah Alkitab, dan tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi untuk mewartakan sabda Allah. Dan memang Tuhan memanggil para muridnya tidak dari lulusan S1 atau seterusnya. Ia memanggil para nelayan yang mungkin juga tidak mengenyam pendidikan, tetapi mereka memiliki hati, kemauan untuk menyediakan diri mereka menjadi pewarta sabda Allah. Semoga kita tidak merasa minder, tidak merasa takut. Setidak-tidaknya kita mau memberi suatu nilai positif dari apa yang Tuhan berikan kepada kita, agar sabda Allah bisa sampai kepada orang-orang di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.